Puji Tuhan, sekali lagi kita berjumpa. Jadi kita akan melihat di dalam pelajaran Sabat kita yang kedua untuk kuartal ketiga, yaitu 4 sampai 10 Julai. Jadi topik yang kita akan bincang pada sekolah Sabat yaitu saksi-saksi yang memenangkan kuasa kesaksian pribadi. Jadi kita boleh baca di dalam pelajaran minggu ini di dalam Markus pasal 5 ayat 15 sampai 20, Markus 16 1 sampai 11, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 20 dan 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan Galatia pasal 2 ayat 20, Kisah Para Rasul 26 ayat 1 sampai 32. Jadi ayat hafalan kita pada pagi ini kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20, yaitu berbunyi, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Oke, jadi ini boleh kita lihat, adalah mengenai kesaksian. Jadi dalam kehidupan kita juga kita harus, bersaksi kepada sesuatu yang betul dalam kehidupan kita. Contohnya dalam kehidupan kita banyak perkara yang telah berlaku. Jadi perkara tersebut haruslah dijadikan sebagai kesaksian dan haruslah dikabarkan kepada anggota-anggota gereja ataupun kepada member-member baru ataupun orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Oke, kita terus ke pelajaran sahabat kita yang berbunyi di sini, ada kuasa luar biasa dalam kesaksian pribadi apabila hati kita dihangatkan oleh kasih Kristus dan kita diubah oleh kasih karunia-Nya. Kita mempunyai sesuatu yang bermakna untuk diperkatakan tentang Dia. Adalah satu hal untuk mengungsikan apa yang Yesus telah lakukan untuk seorang yang lain. Namun, adalah satu hal lain untuk mengungsikan apa yang dia telah lakukan untuk kita secara pribadi. Jadi secara pribadinya, itu merupakan kesaksian yang kita boleh tunjukkan ataupun kita boleh beritahu kepada orang lain mengenai keselamatan yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Dituliskan juga di sini adalah sukar untuk mempersoalkan pengalaman pribadi. Ramai orang mungkin akan membahaskan teologi atau penafsiran ayat Anda atau bahkan mempersendakan agama secara umum. Namun apabila seorang individu boleh menyatakan, saya dahulunya tidak berpengharapan, tetapi sekarang saya mempunyai pengharapan. Saya dahulunya dipenuhi dengan perasaan bersalah, namun sekarang saya mempunyai kedamaian. Kedamaian ini adalah penting dalam hidup kita. Kenapa? Kalau kita tidak tenang, kalau kita tidak damai, kalau kita stres, jadi apa yang terjadi kalau kita lihat di dalam media massa sekarang ataupun di television? Banyak antara mereka yang membuang bayi, contohnya membunuh diri disebabkan tidak ada kedamaian di dalam hati mereka dan pikiran mereka tidak tenang. Jadi itulah pentingnya kenapa kedamaian itu harus ada di dalam diri kita. Saya dahulunya tidak mempunyai tujuan, namun sekarang saya mempunyai tujuan. Bahkan mereka yang tidak percaya akan mendapat impak dari kuasa Injil. Jadi inilah pentingnya Injil dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin sebagian orang mengalami pertaubatan yang mendadak dan dramatik seperti pengalaman Rasul Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik, namun dalam kebanyakan waktu pertobatan itu berlaku ketika seseorang mendapat suatu kesadaran yang semakin bertambah tentang betapa berharganya Yesus, mempunyai suatu penghargaan yang mendalam untuk rahmat-Nya yang ajaib dan satu perasaan bersyukur yang amat besar untuk keselamatan yang Dia berikan secara percuma. Kristus memfokuskan
semula kehidupan kita secara radikal. Inilah kesaksian yang dunia benar-benar perlukan dan rindukan. Seperti mana kita tahu, apakah tujuan Yesus datang? Beliau datang adalah untuk menyelamatkan manusia, untuk menjadi orang tengah, yang menyelamatkan kita daripada kuasa syaitan di dunia ini. Jadi kita terus ke pelajaran hari Ahad, yaitu saksi-saksi yang tidak dijangkakan. Kita boleh baca dalam Markus 5 ayat 15 sampai 20. Pada pendapat Anda, mengapakah Yesus menghantar orang itu ke Dekapolis menjadi saksi kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, bukan membimbing dia dalam imam yang baru ditemuinya dengan membawa orang itu bersama dengannya? Mari kita lihat dengan mendalam. Ditulis di dalam pelajaran Sabat, istilah Dekapolis berasal dari dua perkataan. Deka bermaksud 10 dan polis bermaksud kota. Wilayah Dekapolis merupakan satu kawasan yang mempunyai 10 kota, termasuklah pesisir-pesisir pantai laut Galilea pada abad yang pertama. Kota-kota ini disatukan oleh bahasa dan budaya yang sama. Orang yang kerasukan ini dikenali ramai oleh penduduk-penduduk di wilayah itu. Dia menyebabkan ketakutan kepada orang ramai disebabkan oleh sifat ganasnya yang tidak dapat dirama. Yesus melihat di dalam dirinya seorang yang merindukan sesuatu yang lebih baik. Dan dengan mukjizat Yesus menyelamatkan orang itu dengan roh-roh jahat yang telah sekian lama menyiksanya. Ketika penduduk kota mendengar bahwa Yesus telah membenarkan roh-roh jahat itu merasuk sekawan nabi babi mereka, dan babi-babi itu telah terjun dari tebing jurang ke dalam danau. Mereka keluar untuk melihat apa yang akan berlaku seterusnya. Injil Markus mencatatkan mereka datang kepada Yesus, dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Ini ditulis dalam Markus pasal 5 ayat 15. Orang yang kerasukan itu menjadi waras semula secara fisikal, mental, emosi, dan rohani. Inti pati Injil adalah untuk memulihkan orang-orang yang telah dirasukan oleh dosa kepada keutuhan seluruhnya, sebagaimana tujuan Kristus untuk menciptakan mereka. Apakah ada sesiapa yang lebih baik menjadi saksi untuk 10 kota Dekapolis selain daripada orang kerasukan yang telah diubah itu, yang boleh mengungsikan kesaksian kepada seluruh wilayah? Ini dinyatakan di dalam Ellen G. White menerangkan dengan baik, sebagai saksi-saksi bagi Kristus, kita harus memberitakan apa yang kita ketahui, apa yang telah kita lihat dan dengar serta rasakan. Jika kita mengikut Yesus, langkah demi langkah, kita mempunyai sesuatu yang benar, menceritakan mengenai jalan di mana melaluinya dia telah memimpin kita. Dia ini adalah Yesus. Kita dapat menceritakan bagaimana kita telah menguji janjinya, dan ternyata janji itu adalah benar. Kita dapat menjadi saksi terhadap apa yang telah kita ketahui mengenai anugerah Kristus. Inilah saksi yang dituntut oleh Tuhan, dan oleh kekurangannya dunia sedang binasa. Ini ditulis dalam The Desire of Ages, muka surat 340. Tuhan sering menggunakan saksi-saksi yang tidak dijangka, yang telah diubah oleh rahmat-Nya untuk melakukan perubahan di dalam dunia kita ini. Jadi inilah suatu kesaksian yang begitu besar, di mana seorang yang mempunyai penyakit di dalam kerasukan oleh syaitan dapat disembuhkan dan keluar daripada
kesengsaraan yang mereka alami. Di mana Yesus telah membuktikan mukjizat beliau untuk menghalau setan-setan daripada badan-badan orang yang dirasuki tersebut. Jadi, apakah cerita pribadi Anda? Itulah cerita pertobatan Anda. Apa yang Anda ingin beritahukan tentang bagaimana Anda memperoleh imanmu, apa yang boleh Anda kongsikan dengan seseorang yang belum bertobat, orang yang akan mendapat manfaat daripada pengalaman yang Anda boleh kongsikan. Jadi setiap kehidupan kita pasti ada pengalaman, pasti ada kesaksian di dalam kehidupan kita, yaitu di mana Tuhan telah membantu di dalam kehidupan kita. Seperti mana saya sendiri juga selama ini ataupun semenjak saya dilahirkan, banyak kesaksian yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan saya. Tetapi kesaksian yang paling dahsyat dalam kehidupan saya adalah di mana waktu kemalangan di jalan raya, sewaktu saya dan bapa saya memandu balik ke kampung. Di dalam perjalanan balik tersebut, jadi kami telah ditimpa kemalangan yang dahsyat. Sehingga saya sendiri dan bapa saya mendapat kecederaan yang teruk. Tetapi di dalam sebelum berlakunya kejadian tersebut, saya telah bermimpi di mana saya melihat telah berlakunya kemalangan itu. Jadi apabila saya bangun dan saya sadar bahwa itu adalah suatu mimpi, tetapi walaupun dalam mimpi, tapi hati saya begitu risau, dan terus apabila saya bangun, saya terus berdoa kepada Tuhan, agar apa yang saya mimpikan tersebut tidak berlaku, tetapi jikalah berlaku, biarlah Tuhan membimbing dan menyelamatkan nyawa saya dan bapa saya. Tetapi di dalam mimpi tersebut juga saya sempat menyatakan, Tuhan, saya masih muda, berilah saya peluang, dan saya rasa saya tidak berdosa karena saya masih muda lagi, Tuhan. Tetapi apabila saya bangun, memanglah saya mengetahui bahwa itu mimpi, tetapi saya tahu Tuhan bersama dengan saya. Dan kemudian saya terus sambungkan tidur saya, dan apabila saya bangun dan saya terdengar bunyi dan juga bau minyak kereta yang terkeluar waktu insiden tersebut, dan saya melihat bapa saya meraung-raung untuk minta tolong, dan juga seorang penumpang yang di belakang sana ataupun di belakang van bapa saya. Jadi dia menyatakan begitu kesakitan yang beliau alami, sehingga gigi, semua gigi depan beliau hampir semua patah, disebabkan insiden. Tahu-tahulah kita apabila insiden tersebut, jadi muka kita ataupun gigi kita terhantuk di bagian sudut besi kereta. Begitu juga ayah saya mendapat kecederaan yang teruk di bagian kaki, dan kaki beliau terlajak hingga ke punggung, dan saya juga dicucuk oleh kaca cermin kereta van. Tetapi syukur sebab saya masih hidup dan saya tidak mengalami nyawa yang hilang, tetapi saya masih diberi peluang untuk hidup. Tapi inilah kesaksian saya. Tapi saya yakin Tuhan mengetahui dan membimbing saya, sebab saya mengetahui sebab suatu insiden tersebut saya tidak merasakan kesakitan, tetapi saya merasakan kesakitan apabila saya bangun tidur untuk kali yang kedua. Jadi ini merupakan suatu mukjizat, sebab seperti mana kita tahu tanpa Tuhan, siapalah kita. Walaupun kita menyatakan kita tidak perlu Tuhan, tetapi sebenarnya setiap nyawa ataupun nafas yang kita ada di dunia ini sebenarnya dilihat dan dikawal oleh Tuhan. Jadi sayangilah diri kita dan gunakan kehidupan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan jika kita mempunyai kesaksian dalam kehidupan kita, jadi biarlah ia dipergunakan untuk menangkap jiwa-jiwa yang hilang. Kita terus ke pelajaran hari Senin. Kita melihat ke topik yaitu memberitakan Kristus yang telah bangkit.
Jadi kita boleh baca di dalam Markus 16 ayat 1 sampai 11. Jadi apakah respon Maria apabila dia mendapati Kristus telah bangkit dari kematian? Oke. Jadi saya baca dalam pelajaran hari Senin, hari masih awal pada pagi Ahad itu, dan dua orang wanita yang kedua-duanya bernama Maria berjalan terburu-buru menuju ke kubur Yesus. Mereka tidak mahu meminta apa-apa darinya. Lagipun apa yang mungkin orang mati boleh berikan kepada mereka. Kali terakhir mereka melihat dia, tubuhnya berlumuran dengan darah, penuh luka dan hancur. Pemandangan di kayu salib terpampang jelas di pikiran mereka. Sekarang mereka hanya menjalankan tugas mereka dengan penuh kedukaan. Mereka berjalan menuju ke kuburan untuk mengawet tubuhnya. Bayang hitam menyelubungi kehidupan mereka dalam kegelapan keputusasaan. Masa depan tidak menentu dan menjanjikan sedikit harapan. Ketika mereka tiba di kuburan, mereka terkejut melihat kubur itu kosong. Matius mencatat peristiwa kebangkitan waktu pagi ini dengan kata-kata ini. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu dengan kata-kata ini. Akan tetapi, janganlah kamu takut. Inilah yang diperkatakannya. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit. Ini ditulis dalam Matius 25, ayat 5 dan 6. Wanita-wanita itu sekarang dipenuhi dengan sukacita. Awan gelap kesedihan berlalu pergi ditelan oleh sinar cahaya kebangkitan pagi itu. Kesedihan malam mereka telah berakhir. Kegembiraan menyinari wajah mereka, dan nyanyian sukacita menggantikan air mata ratapan mereka. Setelah Maria bertemu dengan Kristus yang telah dibangkitkan, dia berlari untuk memberitahukan hal itu. Berita baik adalah untuk dikongsikan, dan dia tidak boleh mendiamkan diri. Kristus hidup. Kuburnya kosong dan dunia harus tahu tentang itu. Setelah kita juga bertemu dengan Kristus yang telah dibangkitkan di sepanjang jalan kehidupan, kita juga harus berlari untuk memberitakan cerita itu, karena berita gembira adalah untuk dikongsikan. Sungguh mengherankan, walaupun berkali-kali Yesus telah memberitahukan mereka apa yang akan berlaku, bahwa dia akan dibunuh dan kemudian dibangkitkan. Murid-murid itu, mereka yang dipilih khusus oleh Yesus, menolak untuk mempercayai kesaksian Maria. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ini tulis dalam Markus 16 ayat 11. Oleh itu, jika murid-murid Yesus sendiri tidak percaya dengan serta-merta, kita seharusnya tidak heran jika orang lain juga tidak menerima pekabaran kita dengan serta-merta seperti mana yang diciptakan oleh Maria. Melainkan kalau kita melihat dan juga melainkan kita merasa, dan lebih-lebih lagi penting adalah melainkan kita sendiri menjadi saksi. Itu adalah lebih penting. Jadi pentingnya lah kebangkitan Yesus karena ia merupakan saksi. Seperti mana Maria dan beberapa orang perempuan yang pergi ke pekuburan tersebut untuk melihat ataupun untuk membungkus mayat Yesus, tetapi mayat beliau tidak ada di pekuburan. Jadi ini merupakan suatu saksi. Dan kita terus pergi ke pelajaran hari Selasa, yaitu hidup yang diubah membuat perubahan. Jadi ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ini ditulis dalam Kisah Para Rasul, yaitu 4 ayat 13.
Gereja Perjanjian Baru mengalami ledakan pertumbuhan anggota, yaitu seramai 3.000 orang dibaptis pada hari Pentakosta. Ini tulis dalam Kisah ayat pasal 2 ayat 41. Ribuan lagi ditambahkan ke dalam gereja beberapa minggu kemudian. Kisah 4 ayat 4. Tidak berapa lama kemudian pihak berkuasa menyadari apa yang berlaku. Umat-umat percaya Perjanjian Baru ini telah bersama-sama dengan Kristus. Hidup mereka diubah. Mereka diubah oleh rahmat-Nya dan mereka tidak dapat berdiam diri. Ini juga merupakan kesaksian sebab terdapat 3.000 mereka yang telah mengikuti Yesus. Dan kita lihat juga dalam Kisah Para Rasul bagi 4 ayat 1 sampai 20 apa yang berlaku di sini, apa yang berlaku apabila pihak perintah coba untuk mendiamkan Petrus dan Yohanes, apakah respon mereka. Jadi ini adalah penting kita baca di dalam pelajaran untuk hari Selasa. Umat-umat percaya ini masih baru dalam Kristus dan mereka harus memberitahukan cerita mereka. Petrus, seorang nelayan yang bersuara lantang, diubah oleh kasih karunia Tuhan. Yakobus dan Yohanes, anak-anak guntul yang sukar sekali mengawal amarah mereka, diubah oleh kasih karunia Tuhan. Thomas yang selalu curiga diubah oleh karena karunia Tuhan. Murid-murid dan anggota-anggota gereja awal mempunyai kisah sendiri untuk diceritakan dan mereka tidak dapat berdiam diri. Perhatikan penyataan oleh Ellen G. White dalam buku Step to Christ. Tidak berapa lama setelah seorang itu datang kepada Kristus, akan lahir dari hatinya suatu keinginan untuk memberitakan kepada orang lain betapa seorang sahabat yang amat berharga ditemuinya dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan itu tidak boleh disimpan dalam hatinya. Ini tulis dalam muka surat 78. Perhatikan juga apa yang dinyatakan oleh pemimpin-pemimpin agama dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 16. Mereka secara terbuka mengakui realiti mukjizat yang telah dilakukan seorang lelaki yang telah disembuhkan daripada di hadapan mereka. Bahkan dengan semua ini, mereka tetap menolak untuk mengubah sikap mereka. Namun, walaupun terdapat penafian secara terbuka, Petrus dan Yohanes tidak berundul dari memberikan kesaksian mereka. Jadi inilah penting, walaupun di dalam kehidupan kita mengharungi berbagai penderitaan, kesakitan, dan lain-lain lagi, tetapi kita harus teguh, seperti Yohanes dan Petrus, sebab mereka adalah saksi yang nyata, yang bersama Yesus, dan melihat kuasa-kuasa mukjizat yang Yesus lakukan. Jadi apakah hubungan antara mengenal Kristus dan mengungsikan Yesus? Mengapakah mengenal Kristus secara pribadi penting kepada kemampuan kita untuk saksi tentang Dia? Jadi adalah penting untuk kita mengenal Kristus dan mengungsikan Yesus, sebab kita perlukan keselamatan di dunia ini. Sebab tanpa Kristus, jadi siapakah kita di dunia ini? Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus mengenal, kenapa kita harus kongsikan supaya orang lain juga dapat menceritakan kesaksian mereka mengenai Yesus, kesaksian mereka mengenai pengharapan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Jadi itulah pentingnya. Jadi kita terus ke pelajaran Rabu, yaitu mengenai mengungsikan pengalaman kita. Jadi saya tadi pun telah mengungsikan pengalaman kita. Jadi haruslah kita mengungsikan pengalaman kita juga kepada orang lain, sebab ianya lebih sesuatu yang personal, sesuatu yang orang lebih yakin dengan cerita ataupun kisah yang kita alami. Jadi kalau kita lihat dalam pelajaran Rabu, itu mengungsikan pengalaman kita. Dalam Kisah Para Rasul 26, kita mendapati Paulus sedang berdiri sebagai seorang banduan di hadapan Raja Agrippa. Di sini berbicara langsung kepada Raja. Paulus memberikan kesaksian pribadinya
bercakap tentang kehidupannya bukan sahaja sebagai penganiaya, pengikut-pengikut Yesus, tetapi kehidupannya di kemudian hari selepas pertobatannya, yaitu kehidupannya sebagai saksi Yesus dan janji kebangkitan bagi orang yang mati. Ini tulis dalam Kisah 26 ayat 8. Dan ketika Yesus ditobatkan di jalan menuju Damsyik, ketika Paulus ditobatkan di jalan menuju Damsyik, Tuhan berbicara kepadanya dan berkata, "Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti." Ini dalam Kisah 26 ayat 16, mengungsikan iman kita selalu merupakan suatu pengalaman yang dinamik, yang memberitakan cerita tentang apa yang Kristus telah lakukan untuk kita di masa lalu, apa yang dia sedang lakukan dalam kehidupan kita pada hari ini, dan apa yang dia akan laksanakan untuk kita di masa hadapan. Bersaksi tidak pernah tentang kita, ia adalah sentiasa tentang dia. Dia adalah Yesus, dia adalah Tuhan yang mengampunkan pelanggaran kita, menyembuhkan penyakit kita, memahkotai kita dengan kasih setia, dan memuaskan kita dengan kebaikan. Ini ditulis dalam Mazmur ayat pasal 103 ayat 3 hingga 5. Bersaksi secara ringkasnya mengungsikan cerita tentang kasih karunia-Nya yang ajaib, yang merupakan kesaksian tentang pertemuan secara pribadi kita dengan Tuhan yang penuh kasih karunia yang luar biasa. Kita juga boleh baca dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan bandingkan dengan Galatia 20 ayat 20. Apakah persamaan yang Anda lihat? Bagaimanakah pengalaman Yohanes serupa dengan pengalaman Paulus? Walaupun Yohanes dan Paulus mempunyai pengalaman hidup yang berbeda, kedua-dua mereka mempunyai pertemuan secara pribadi dengan Yesus. Pengalaman-pengalaman mereka dengan Yesus bukan setakat pengalaman yang berlaku pada satu waktu tertentu di masa lalu dan kemudiannya berakhir di suatu yang berterusan, yaitu pengalaman bersukacita dalam kasih-Nya dan berjalan dalam cahaya kebenaran-Nya setiap hari. Apakah pertobatan itu berlaku hanya pada masa lalu saja? Lihatlah pernyataan Ellen G. White tentang mereka yang berfikiran bahwa pertobatan di masa lalu, mereka itulah yang paling penting, seolah-olah jika mereka mengalami sesuatu tentang agama sekali sahaja, mereka tidak perlu ditobatkan setiap hari. Tetapi kita seharusnya pada setiap hari, setiap kita perlu ditobatkan. Ini ditulis dalam manuskrip rilis jilid 4, ayat muka surat 46 dari Ellen G. White. Dan juga tidak kira apapun pengalaman Anda di masa lalu, bahkan pengalaman yang mantap dan dramatik, mengapakah penting untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan dari hari ke hari, untuk merasakan realitinya dan kebaikan dan kuasanya dari hari ke hari. Bawakan jawaban Anda kepada kelas. Ini apa yang saya telah nyatakan tadi. Sebab pengalaman kita, kesaksian kita tentang Yesus dalam kehidupan kita adalah penting. Jadi kita terus ke pelajaran hari Kamis, yaitu kuasa kesaksian pribadi. Mari kita lihat. Jadi tadi kita telah bersaksi mengenai kesaksian pribadi. Jadi kita juga ingin mengetahui apakah pentingnya kesaksian pribadi tersebut. Jadi apakah kebaikannya ataupun kuasa kesaksian pribadi ini. Jadi mari kita lihat Paulus sekali lagi berada di hadapan Raja Agripa. Rasul Paulus berdiri di hadapan orang ini, keturunan terakhir dari barisan raja-raja Yahudi, dan Mekebe dan keluarga Herod. Agripa mengaku sebagai orang Yahudi, namun di hatinya dia seorang Roma. Ini kita boleh lihat dalam The SDA Bible Commentary jilid 6 buka surat 436. Rasul yang sudah tua ini
sudah lelah disebabkan oleh perjalanan-perjalanan penginjilannya dan terluka dalam pertempuran konflik antara yang baik dan yang jahat. Berdiri di sana, hatinya dipenuhi dengan kasih. Dengan kasih Tuhan dan wajahnya bersinar dengan kebaikan Tuhan. Apapun yang berlaku di dalam hidupnya, apapun penganiayaan dan kesulitan yang dialaminya, dia boleh menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Agrippa bersifat sinis, curiga, keras, dan benar-benar tidak peduli tentang nilai sistem yang benar. Berlawanan dengan ini, Paulus adalah seorang yang dipenuhi dengan iman, setia dan kepada kebenaran, dan teguh dalam mempertahankan kebenaran. Perbezaan antara kedua lelaki itu dapat dilihat dengan begitu jelas. Pada waktu perbicaraannya, Paulus mohon untuk berbicara dan dia menerima izin dari Agrippa. Kita boleh lihat dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 1 sampai 32 bagaimanakah Paulus memberikan kesaksian kepada Agrippa, apakah yang kita pelajari dari kata-katanya, dan kebaikan akan membuktikan hati manakala kekerasan akan menutupinya. Paulus bersikap begitu sopan terhadap Agrippa. Dia memanggilnya sebagai seorang yang tahu benar-benar adat-adat, adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Dan juga Kisah 26 ayat 3, dia kemudian meneruskan perbicaraannya tentang pertobatannya. Dan kita juga baca cerita pertobatan Paulus dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai 18, dan dengan penuh teliti memerhatikan kesannya terhadap Agrippa dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 26 sampai 28. Pada pandangan Anda, mengapakah Agrippa bertindak seperti yang dilakukannya? Apa yang menyebabkan dia tertarik dengan kesaksian Paulus? Jadi kesaksian Paulus tentang bagaimana Yesus telah mengubah hidupnya mempunyai impak yang besar terhadap raja yang tidak bertuhan ini. Tidak ada saksi yang lebih efektif selain dari hidup yang telah diubah. Kesaksian kehidupan yang ditobatkan secara tulus mempunyai pengaruh yang luar biasa kepada orang lain. Walaupun kita tidak mempunyai cerita yang dramatik seperti Paulus, semua kita harus dapat memberitahukan orang lain tentang makna mengenal Tuhan dan ditebus oleh darahnya. Inilah pentingnya kita menceritakan kesaksian kita. Sebab kesaksian kita akan membolehkan orang percaya, membolehkan kita mempengaruhi tentang iman kita, tentang kepercayaan kita. Sebab apa yang telah berlaku di dalam kehidupan kita di masa yang lampau, jadi kalau kita berubah di masa sekarang, dan banyak perkara-perkara yang baik berlaku dalam kehidupan kita, jadi itulah kesaksian kita tentang Tuhan. Jadi ini saja pelajaran sahabat kita pada minggu ini, yaitu lebih lagi fokus kepada kesaksian, kesaksian kuasa kesaksian pribadi. Jadi itulah pentingnya kesaksian kita. Jadi haruslah kita berkongsikan pengalaman kita, kesaksian kita, apa yang telah berlaku dalam kehidupan kita kepada orang lain untuk menjangkaui jiwa-jiwa yang telah hilang. Jadi semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Ini saja pelajaran kita. Sekian, kita berjumpa lagi untuk pelajaran sahabat yang akan datang.